Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya studi di Amerika, khususnya mengenai kesempatan-kesempatan yang bisa kita explore selama proses studi dan apa saja tantangan-tantangan atau challenges yang dapat ditemui ketika studi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesempatan dan tantangan belajar di Amerika, mari kita lihat sekilas informasi tentang perguruan-perguruan tinggi yang ada di sini. Amerika ini memiliki 50 negara bagian dan ada sekitar lebih dari 4.600 universitas yang tersebar. Dari jumlah total mahasiswa yang belajar di Amerika, lebih dari 1 juta diantaranya itu adalah mahasiswa internasional. Dan kurang dari 9.000 itu adalah mahasiswa Indonesia. Angka ini berada pada urutan ketiga jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri setelah Australia dan juga Malaysia. Untuk biaya uang kuliah ini berkisar antara $5.000 sampai dengan $50.000 per tahun, di mana untuk jurusan-jurusan tertentu seperti jurusan hukum, kemudian kedokteran dan juga MBA atau bisnis ini bisa lebih mahal. Untuk biaya hidup itu kisarannya antara $6.000 sampai dengan $20.000 per orang per tahun. Tapi ini juga tergantung kota tempat tinggal. Misalnya biaya hidup di Boston atau Manhattan ini akan jauh lebih tinggi dengan biaya hidup di negara bagian Wyoming atau Nebraska. Untuk mahasiswa internasional atau out of state students, jumlah SPP per tahun bisa 3 kali lipat dari harga yang dibayarkan oleh in-state students. Dan ini baru SPP, belum lagi biaya lainnya seperti biaya hidup. Karena itu penting sekali bagi mahasiswa internasional untuk mendapatkan sponsor beasiswa. Ada beberapa beasiswa untuk studi di US yang menyediakan pembiayaan penuh yang saya ketahui, dalam artian mengcover semua atau sebagian besar biaya kuliah. Selain menggunakan beasiswa, juga ada alternatif pembiayaan lain, yaitu melalui assistantship. Baik itu melalui graduate assistance, teaching assistant, atau research assistant. Untuk mendapatkan assistantship, mahasiswa harus lebih dahulu diterima pada program pasca sarjana dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya, serta berpartisipasi dalam workshop asistensi yang diadakan oleh universitas yang dituju. Saya tidak memiliki pengalaman khusus dengan beasiswa LPDP. Ini mungkin bisa langsung dicek di laman websitenya, tetapi saya akan beri sedikit informasi seputar beasiswa Fulbright. Fulbright program ini sudah ada sejak tahun 1946, tetapi di Indonesia beasiswa ini dimulai pada tahun 1952. Program ini merupakan gagasan dari Senator muda J. William Fulbright yang mewakili negara bagian Arkansas. Dan setiap tahunnya Fulbright memberikan sekitar 8.000 beasiswa kepada mahasiswa internasional di beberapa negara dan juga kepada mahasiswa Amerika yang mengadakan research atau visiting scholar di luar Amerika. Info lengkap seputar beasiswa program Fulbright ini bisa diakses melalui link yang ada di sini. Khusus untuk program Fulbright di Indonesia bisa melalui website Aminef. Kemudian kemungkinan pembiayaan yang diberikan Fulbright diantaranya ini ada Fulbright Master, kemudian PhD, dan khusus untuk PhD ada Dikti Funded Fulbright yang diperuntukkan untuk dosen universitas negeri dan juga swasta. Untuk non-gelar ada berbagai fellowships dan juga beasiswa postdoc atau visiting scholar. Bagi dosen negeri dan swasta yang mau S3, Fulbright Dikti ini mempunyai chance lebih besar daripada Fulbright yang regular. Dan untuk umum, Fulbright regular yang untuk umum maksud saya, karena porsi penerimaannya memang lebih banyak. Untuk proses aplikasinya, seperti aplikasi beasiswa pada umumnya, ini ada tahap pengiriman dokumen dan interview. Bedanya di Fulbright itu meminta tes IBT dan GRE. Pada tahap awal, nilai paper-based TOEFL ini minimal 550 untuk apply ke universitas, dibutuhkan skor IBT minimal 80 untuk kandidat master dan 90 untuk kandidat PhD. Apabila standar ini tidak tercapai, maka kandidat boleh menggunakan tes IELTS selama kampus yang dituju itu menerima IELTS. Karena tidak semua kampus di US, pengetahuan saya itu menerima IELTS. Kemudian untuk GRE diharapkan mencapai nilai total minimal 300, yaitu 150 untuk bagian kuantitatif atau math dan 150 untuk bagian verbal. Semakin tinggi skor IBT dan GRE, maka semakin besar kemungkinan untuk diterima di kampus-kampus ternama di US. Kemudian untuk proses aplikasi ke universitas, para kandidat akan dibantu oleh IIE atau Institute of International Education.
yang ini dimana IIE ini bekerja melalui Aminet. Dokumen yang disiapkan sebagian besar sama dengan dokumen aplikasi awal, dengan tambahan essays, personal statement, dan juga studi objektif. Dan satu lagi research proposal untuk kandidat PhD dan master by thesis. Juga ada kemungkinan untuk interview apabila diminta oleh pihak universitas yang dituju. Jadi untuk mengefisiensikan waktu Anda dalam browsing universitas, Anda bisa menggunakan daftar universitas bereputasi yang dirilis oleh salah satu pemberi beasiswa yaitu LPDP. Saran saya juga lakukan aplikasi ke beberapa universitas, mungkin satu universitas ranking tinggi atau Ivy League seperti Harvard, Yale, MIT, NYC, Cornell, atau UC, University of California. Dan kemudian 2 atau 3 universitas ranking menengah yaitu seperti University of Chicago, Ohio State, University of Illinois, State University of New York, yang sebagian besar adalah public universities yang didanai oleh pemerintah di US. Dan selain itu ada beberapa hal yang bisa jadi bahan pertimbangan seperti cuaca, karena temperatur misalnya di bagian utara Amerika pada musim dingin ini bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Perlu menjadi pertimbangan juga besaran uang kuliah dan biaya hidup. Seperti yang saya katakan tadi ya, apakah budget Anda cukup? Jadi penting juga melihat universitas mana yang menawarkan program studi sesuai dengan latar belakang dan tujuan akademik atau penelitian kita. Kemudian apakah ada dosen di universitas tersebut yang mau kita ajak kerjasama? Dan apa saja kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh program studi di universitas yang dituju. Misalnya ada kesempatan kerja asistensikah, baik dalam hal penelitian atau pengajaran. Untuk penerima beasiswa Fulbright sebaiknya memiliki perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan Fulbright supaya kesempatan untuk diterima atau mendapatkan posisi teaching assistant atau research assistant ini akan lebih besar. Selama studi di Amerika, jadi karya siswa bisa bekerja di off-campus melalui internship atau on-campus sebagai research atau teaching assistant. Baik juga di bagian administrasi atau pekerjaan apa saja yang terkait dengan studi. Dan tentunya dengan seizin academic advisor atau IIE advisor Anda. Dan untuk dependents, mahasiswa dengan visa F ini biasanya tidak diizinkan untuk bekerja di US karena kondisi visanya. Tapi untuk yang berstatus visa J, khususnya J2, seperti penerima beasiswa Fulbright, ini bisa apply surat izin bekerja di USCIS. Sekarang kita lihat kesempatan di bidang akademik. Kualitas pengajaran di kampus-kampus di US ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang bagus sesuai dengan perkembangan iptek terkini. Misalnya untuk perpustakaan, Anda bisa mengakses literatur yang tidak tersedia di perpustakaan melalui servis peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary learn. Belum lagi dari segi kelengkapan program menulis paper ini yang tersedia seperti program proofreading, plagiarism detector, kemudian statistik, bibliografi, dan banyak lagi. Dengan sarana pendukung yang lengkap ini, kita bisa jadi lebih produktif dalam menulis paper, melakukan penelitian, atau mengikuti berbagai konferensi dan seminar yang juga oleh pihak universitas disupport dana. Selain itu, mahasiswa juga akan dibimbing oleh dosen-dosen ahli yang profesional tentunya ya. Ini adalah membangun jaringan networking. Jadi selama studi Anda akan mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan banyak orang. Bagi penerima beasiswa Fulbright, ini akan diikutsertakan dalam beberapa event-event pembekalan yang juga bisa jadi kesempatan besar untuk membangun networking. Misalnya pada saat PDO atau Pre-Departure Orientation, para grantee penerima beasiswa ini akan berkumpul di sebelum keberangkatan di Indonesia untuk mendapatkan pembekalan mengenai semua hal-hal penting. Selain itu, setibanya di US juga bisa mengikuti Pre-Academic Training atau Gateway Orientation GO yang dipersiapkan oleh pihak Fulbright. Jadi selama PAT dan GO ini, Anda bisa membaur dengan grantee Fulbright yang berasal dari negara-negara seperti Middle East, South America, apalagi Asia. Kemudian khusus untuk Fulbrighters tahun pertama, ini akan diundang untuk mengikuti enrichment seminar, di mana dalam seminar ini ada diskusi panel
site visit, kemudian community services atau pengabdian masyarakat, dan juga interaksi dengan warga Amerika dan Fulbrighters lain yang sedang studi di kampus-kampus di US. Dan tentunya pada kesempatan ini Anda bisa sharing pengalaman atau problem-problem selama studi. Melalui event-event seperti ini, juga ada peluang untuk bertemu pelajar-pelajar di bidang yang sama, sehingga ada kesempatan bagi Anda untuk kolaborasi dalam hal penelitian dan penulisan paper. Tantangan-tantangan yang ada. Pertama tentunya jarak ya, yang sangat jauh di mana membutuhkan 3-4 kali transit pesawat, juga perbedaan waktu. Misalnya waktu di Florida berbeda 12 jam dengan waktu Indonesia Tengah. Selain itu ada juga perbedaan bahasa yang bisa menjadi penghalang dalam mengemukakan pendapat. Apalagi kalau aksen yang Anda miliki itu sulit dimengerti. Penggunaan aksen American ini akan sangat mendukung dalam pekerjaan di sini, khususnya yang mendapat posisi sebagai teaching assistant. Kemudian Amerika ini adalah negara dengan penduduk yang berbeda kultur dan latar belakang, khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah perbatasan. Presentasi penduduk imigran ini bisa lebih tinggi dari negara bagian lainnya. Sebagai pendatang dengan latar belakang kultur yang berbeda, kita diharapkan untuk bisa membaur, berinteraksi tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Berkeluarga dan ingin membawa keluarganya, itu bisa. Untuk Fulbright grantee diizinkan membawa keluarga setelah semester pertama selesai, jadi setelah 5 atau 6 bulan. Tetapi ini terbatas keluarga inti ya, yaitu spouse dan anak. Persyaratannya untuk Fulbright grantee harus menyediakan biaya yang cukup selama tinggal di US, yang ini dibuktikan dengan adanya bank statement. Selain itu juga setiap anggota keluarga harus apply visa J2 dan mempunyai health insurance untuk dapat diterbitkannya DS 2019. Jadi DS 2019 ini adalah dokumen penting izin tinggal selama berada di US. Maksudnya meskipun visa Anda nantinya sudah mati dan Anda masih stay di US, ini masih bisa selama DS 2019 masih belum expired. Kemudian bagi yang punya anak usia sekolah, jangan lupa membawa kartu imunisasi dan rapot ya, school report. Informasi lengkap tentang dokumen persyaratan sekolah ini bisa dicek dulu di sebelum membawa keluarga Anda di halaman website sekolah yang dituju. Ya, terakhir saya mau bahas sedikit tentang keamanan atau safety. Seperti yang kita ketahui, tingkat kriminalitas di beberapa daerah di Amerika ini cukup tinggi, terutama di kota-kota besar. Jadi harus selalu hati-hati dan berusaha meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Misalnya jangan membawa banyak uang cash, karena hampir semua toko supermarket itu menerima kartu kredit atau debit. Jadi cukup bawa sedikit cash, pecahan kecil mungkin untuk beli bus ticket atau train ticket. Dimana di masa pandemi sekarang ini juga menggunakan kartu bisa mengurangi kontak melalui uang ya, sehingga menurut saya lebih aman. Kemudian selalu mengunci pintu, jendela, menyimpan barang-barang berharga seperti paspor. Kemudian kalau berpergian jangan lupa mengajak teman dan menghindari tempat-tempat gelap. Sebaiknya kita menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya aktivitas-aktivitas kriminal, karena seperti yang kita ketahui di US memiliki dan membawa senjata api ilegal, jadi tetap harus waspada. Juga hati-hati dengan berbagai jenis penipuan atau scams, baik melalui email, telepon maupun junk mail. Ya, jadi tetap well informed terhadap semua informasi-informasi seputar keamanan dan juga keadaan darurat, baik itu seperti kebakaran ataupun bencana alam. Dan yang terakhir di sini jangan lupa pakai masker. Oke, untuk lebih lengkapnya tentang seluk-beluk beasiswa dan studi di Amerika, bisa menghubungi salah satu advising center Education USA berikut yang tersedia di sini melalui email, atau kalau ada kesempatan jalan-jalan ke kota-kota lokasi yang bisa Anda bisa langsung datang ke tempatnya. Dulu saya sempat nanya-nanya di At America ya, di Pacific Place Mall di Jakarta. Kebetulan mereka juga memberikan short seminar tentang strategi menghadapi IBT dan GRE, dan informasi ini gratis, tidak dipungut bayaran. Oke,
Akhir kata, semoga usaha kita diberikan hasil yang terbaik.